Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selalu tetap semangat. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarmu hari ini? Semoga kesehatan selalu menyertai kita. Amin. Ketemu kembali dengan Pak Awi di Mapel KWU. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas merancang media promosi kerajinan dengan inspirasi budaya Arteta. Maka kali ini kita akan membahas 4 sub pokok bahasan. Sub pokok bahasan apa saja? Langsung saja. Dengan sub pokok bahasan, yang pertama promosi, kedua tujuan promosi, ketiga fungsi promosi, dan yang keempat jenis promosi. Pengertian promosi secara umum adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan perusahaan, kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Sedangkan promosi menurut beberapa ahli, yang pertama Sitaningrum menganggap bahwa promosi adalah suatu upaya atau kegiatan perusahaan dalam mempengaruhi konsumen aktual maupun konsumen potensial agar mereka mau melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan saat ini atau di masa yang akan datang. Yang kedua, Gito Sudarmo yang menganggap bahwa promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Yang ketiga, Kotler menganggap bahwa promosi adalah bagian dan proses strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar dengan menggunakan komposisi bauran promosi atau promotion mix. Dan yang keempat, Rambat Lupio Adi menganggap promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Sedangkan promosi bertujuan yang pertama untuk menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit atau laba. Yang ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Dan yang terakhir, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Sedangkan fungsi promosi adalah yang pertama, memberikan informasi. Maksudnya, promosi dapat memberikan informasi baik tentang barangnya, harganya, ataupun informasi lain yang mempunyai kegunaan kepada konsumen. Tanpa adanya informasi seperti itu, orang segan atau tidak akan mengetahui banyak tentang suatu barang. Fungsi yang kedua, membujuk dan mempengaruhi. Promosi selain bersifat memberitahu juga bersifat untuk membujuk terutama kepada pembeli potensial dengan mengatakan bahwa suatu produk adalah lebih baik daripada produk yang lainnya. Fungsi yang ketiga, menciptakan kesan atau image. Maksudnya, promosi dapat memberikan kesan tersendiri bagi calon konsumen untuk produk yang diiklankan. Dan fungsi promosi yang terakhir adalah promosi merupakan suatu alat mencapai tujuan. Maksudnya, promosi dapat digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk menciptakan pertukaran yang menguntungkan melalui komunikasi sehingga keinginan mereka dapat terpenuhi. Jenis promosi atau ragam promosi. Yang pertama, promosi periklanan. Jenis promosi atau iklan ini terbentuk atau berbentuk non-pribadi dan menggunakan berbagai macam media seperti televisi, radio, internet, dan lain-lain. Kelebihan dari jenis promosi ini, yang pertama, cakupan yang melihat iklan banyak. Yang kedua, dapat digunakan sebagai pencitraan suatu produk. Yang ketiga, menjadi indikator posisi perusahaan. Yang keempat, dapat memperkenalkan produk baru dengan cara yang lebih ringan dan santai. Dan yang kelima, iklan yang baik dan menarik perusahaan mampu membuat produk lebih tampil, memberikan kesan yang beda dan lebih menarik
dari produk lain. Sedangkan kelemahan dari jenis promosi ini, yang pertama membutuhkan biaya yang tinggi untuk memproduksi sebuah iklan. Yang kedua, seringkali hanya diabaikan saja oleh konsumen. Jenis promosi yang kedua adalah penjualan tatap muka. Merupakan salah satu jenis promosi yang dilakukan secara langsung mendatangi konsumen. Cara biasa digunakan para penjual untuk mempengaruhi konsumen agar melakukan pembelian. Kelebihan model promosi ini adalah yang pertama, terjadinya komunikasi dua arah dengan calon konsumen dan sales representatif. Yang kedua, calon konsumen mendapatkan segala informasi yang diperlukan dengan menanyakan segala hal yang ingin diketahui kepada sales representatif. Yang ketiga, calon konsumen biasanya berakhir dengan terpaksa membeli produk tersebut. Dan yang keempat, pencitraan produk akan lebih baik dengan sales representatif yang handal. Sedangkan kekurangan jenis promosi ini, yang pertama tentu saja menguras waktu dan tenaga yang sangat banyak, beralih dari calon konsumen yang satu ke calon konsumen lainnya. Yang kedua, seringkali setelah penjelasan yang panjang lebar, calon konsumen pergi dan tidak menjadi membeli. Yang ketiga, membutuhkan banyak sales representatif yang handal. Dan yang terakhir, dibutuhkan strategi untuk membuat para sales representatif termotivasi dalam menjual, seperti bonus dan semacamnya. Jenis promosi yang ketiga adalah promosi publicity. Merupakan jenis promosi non-personal mengenai pelayanan usaha tertentu dengan cara membahas informasi dan berita tentang produk yang akan dijual. Kelebihan dari jenis promosi ini yang pertama adalah adanya atensi yang besar dari calon konsumen. Yang kedua, konsumen kembali mengingat produk yang popularitasnya sudah mengalami penurunan karena adanya promosi. Bukan tidak mungkin konsumen akan kembali menggunakan produk tersebut. Yang ketiga, efektif digunakan sebagai media pengenalan satu produk. Yang keempat, promosi penjualan biasanya dibarengi dengan pemasaran dari mulut ke mulut oleh konsumen sebelumnya. Sedangkan kekurangan dari sistem ini adalah satu, dibutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk event seperti ini. Yang kedua, promosi penjualan dengan pemberian diskon biasanya mengurangi jumlah keuntungan produk. Yang ketiga, antusias konsumen hanya sementara. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.